Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Om Bos. Kesempatan di video ini saya akan spillkan satu buah keris yang tentunya ini bukan milik orang. Ini milik pribadi, milik saya sendiri, dan buatan baru. Ya, buatan baru. Jadi untuk teman-teman yang besok-besok mau pesan keris seperti ini, bisa berkomentar di kolom komentar. Nanti di situ saya akan berikan alamat tempat pembuatannya. Berikut nomor HP-nya teman-teman. Jadi sekilas tentang keris ini, keris yang insya Allah akan saya simpan dan akan saya jadikan pusaka turun-temurun yang mungkin bisa saya berikan kelak nanti kepada keturunan saya. Pamor dari keris ini itu pamor kurisi. Saya pesan pribadi khusus. Jadi secara budaya mungkin orang Bugis Makassar itu punya ukuran-ukuran tersendiri. Nah, menariknya di pandai besi ini atau yang menempa besi ini itu punya teknik tersendiri dalam menentukan seberapa panjang ukuran yang cocok bagi pemegang keris, badik, ataupun parang yang akan dia buat. Mungkin sedikit saya sampaikan metodenya, tapi enggak semua ya, karena itu masing-masing punya kode tersendiri lah, atau mungkin rahasia lah bagi mereka yang berprofesi sebagai pengrajin atau pandai besi, khususnya yang membuat pusaka keluarga. Jadi metodenya menggunakan tahun lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir. Itu dipadu-padankan dengan ukuran tangan kita. Jadi ukuran tangan kita misalkan seperti ini, ada ukuran tersendirinya berapa kali kita ambil dan cara pembagiannya bagaimana, di situ nanti pasti dia akan ketemu. Jadi masing-masing pandai besi punya rumus, punya tirakat tersendiri dalam menentukan ukuran-ukuran yang cocok untuk pemegang pusaka yang akan dia buat nantinya. Oke, kenapa saya pesan keris ini? Karena keris saya banyak, badik saya banyak, parang saya banyak, tapi hampir semuanya itu saya dapatkan dari orang lain yang garis keturunan itu sama sekali tidak ada nyambung dengan garis keturunan saya. Maka saya simpulkan untuk membuat keris sendiri sesuai dengan ukuran saya. Nah, ini mungkin satu saran yang cocok bagi teman-teman yang memang hobi mengkoleksi atau memang punya niatan untuk memberikan ke keturunannya nanti. Jadi sebaiknya bikin sendiri, ukur sendiri, dan buat warangkanya sendiri. Seperti itu menurut saya. Kenapa? Karena akan berbeda rasanya kalau memang kita yang buat dan kita yang serahkan nanti kepada keturunan kita. Karena sebenarnya keris, badik, ataupun parang itu adalah sebagai pengingat teman-teman. Suatu saat yang namanya kematian itu kan pasti akan segera datang. Nah, untuk orang-orang yang kita tinggalkan, mungkin caranya nanti mereka akan mengingat kita cukup mungkin dengan melihat keris, badik, ataupun parang, dia akan pasti teringat dengan siapa yang memberinya.
Nah, kalau memang orang tuanya yang beri, rasanya pasti beda. Jadi sebenarnya salah satu fungsi daripada keris, badik ataupun parang yang diberikan kepada anak cucu kita nanti itu sebagai pengingat, pengingat tentang kita atau pengingat tentang masa-masanya bersama kita, orang tua. Oke, mungkin itu tadi penjelasan singkat atau intermezzo dari saya. Sekarang mungkin saya akan spillkan isinya seperti apa. Nah, isinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi panjangnya sekitar 27 cm. Lumayan cantik. Lumayan cantik. Tapi apapun itu, kalau memang pesanan dari kita, pasti ada penilaian tersendiri. Dan pasti dong, kita bilang yang paling bagus di antara yang terbaik. Sekalipun secara kualitas mungkin punya orang di luar sana lebih bagus, tapi karena ini punya kita, ya harus dong kita angkat. Jadi ini pamornya pamor kurisi, looknya look 7. Jadi look 7 juga masing-masing punya makna. Jadi teman-teman, arti dari look keris itu juga sendiri sebenarnya punya makna. Mungkin di video selanjutnya kita akan sharing sama-sama maknanya look 1 atau orang biasa bilang sapu kala atau bahasa lainnya mungkin sapu rata. 3, look 6, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa looknya selalu ganjil? Itu juga yang saya tanyakan. Jadi, saya juga belum tahu apa makna dari lekukan sebuah keris yang hampir selalu ganjil. Itu juga jadi pertanyaan di saya, teman-teman. So, mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa bisa ganjil, mohon kiranya diberikan penjelasan kepada saya dan teman-teman yang mungkin berkesempatan membacanya di kemudian waktu. Jadi, saya pesan ini di salah satu kabupaten penghasil besi-besi juga atau pengrajin aksesoris khususnya badik, keris, dan parang di Kabupaten Sidrap. Kabupaten Sidrap, kalau tidak salah di daerah Masepe. Nah, di sana juga bagus. Di hampir konon katanya hampir semua masyarakat di sana itu berprofesi sebagai pandai besi. Oh iya, sedikit saya alihkan perhatian ke sini karena memang di samping saya di YouTube, saya juga aktif di TikTok. Aktif di TikTok. Jadi mumpung karena saya ngerekamnya di sini sekalian saya ngerekam juga apa secara live di TikTok seperti itu. Jadi siapa tahu di kemudian hari ada teman-teman yang berniat atau ingin membuat pusaka sendiri, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti kita diskusi di situ dan saya akan berikan nomor HP ataupun alamat yang dituju supaya bisa teman-teman berkomunikasi langsung dengan pandai besinya atau empunya, empu besi apa, pembuat besi lah seperti itu. Nah, tapi andai kata teman-teman punya bahan itu lebih bagus lagi. Nah, kalau tidak salah ini bahannya dari jangkar kapal tua, jangkar kapal tua dan linggis, linggis tua. Nah, saya juga sebenarnya tidak terlalu memburu yang namanya pamor bunga garam atau baja ini, baja itu.
tidak, karena niatnya memang untuk saya simpan sebagai pusaka, pusaka keluarga, seperti itu. Tapi kebanyakan juga orang itu membuat dari bahan ini. Masalah ngandro ini saya juga kebetulan dapat lagi kiriman dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, maksudnya seprofesi, sama-sama pecinta dan kolektor pusaka, sehingga media untuk kita barter itu tetap selalu ada. Jadi ini saya dapat lagi, dan insya Allah suatu saat itu saya punya waktu, saya akan daur ulang lagi. Maksudnya saya akan tempa. Saya tidak koleksi ini, tidak simpan ini nanti, karena saya rasa cocok untuk ditempa ulang. Meskipun masih utuh, masih utuh. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang suka atau mengkoleksi, saya sarankan sebaiknya buat juga lah satu dua bilah keris atau badik hasil daripada ukuran sendiri, supaya kita bisa berikan nanti ke keturunan atau anak cucu kita, seperti itu. Oke, saya rasa itu teman-teman yang saya sampaikan. Jika memang ada saran, ada masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Saran dan masukan dari teman-teman akan sangat membantu saya dalam mencari inspirasi di kemudian waktu. Oke, sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Om Bos Rebon.